Ketemu lagi di channel YouTube Dari Mobil Aja. Ya, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan video berikut ini yang sudah saya rekam sebelumnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita ke video berikutnya. Kita akan membahas tentang meter. Ya, dari monitor yang ada di sini kita akan menjelaskan tentang meter. Meter. Apa aja ada dalam meter? Contohnya, yang sekarang sedang berfungsi adalah channel 1. Selektornya di channel 1, select atau select-nya. Channel 2, 3, oke, 4, dan seterusnya. Sekarang kita pencet sini, kita bisa tahu bahwa di channel 1. Kita membiasakan lihat dia di sini channel 1 yang sedang berfungsi di scene kedua ibadah. Ya. Kemudian ini kita boleh tahu juga. Di L32, di ASA-nya di L32, di ASB-nya kosong. Nggak kita pakai. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian kita lihat sini ada channel. Nah, channel di atasnya ada input. Input channel di sini gain reduction. Jadi gate itu dipakai apa enggak kita bisa tahu di sini. Gain reductionnya seberapa? Kalau volume atau amplitude dia ke atas, gain reduction ke bawah. Terus di bawah dynamicnya, kompresor atau limiter. Jadi ini yang paling penting. Jadi kalau kita lihat dari channel 1, ini kalau saya turunkan, ya kelihatan ya 2. Berarti yang sini yang fader sedang berfungsi channel 1, 9, 10, 11 sampai 16. Ya ini enggak. Yang digunakan. Kemudian di channel 1 gate-nya berfungsi, di on kan, dynamic-nya enggak, jadi bisa kelihatan kan, jelas ya, ini enggak ada, ini juga enggak digunakan gate, ini contoh aja sebenarnya. Kemudian kita masuk ke tab kedua mic bus ya, mic bus sama tadi dengan yang mic bus ya, ini bisa dari sini, bisa dari sini juga. 1, 2, 3 sampai ke 16. Oke ya, 1 sampai ke 16. Ini mic bus. Meter ini perlu untuk kita kontrol segala macam dari sini. Boleh dari sini juga. Tapi ingat, posisi layernya di mana dulu? Kok kita lagi di grup atau kita lagi di metrik, loh kok nggak naik-naik? Padahal di sini metrik. Ya, nah, oke. Sekarang kita ke metrik karena tadi metrik. Jadi sini ada metrik 1 sampai 6. Ya, oke, jelas ya. Jadi kita naikkan metrik nah kan, karena kita belum bisa metrik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian ada main bus. Nah, ini tadi yang tadi kita ini LR tadi ya. Yang tadi kita udah lihat ada mono, ada sub ya tadi ya. Ada subnya tadi yang video sebelumnya. Nah, ini subnya kita tidak fungsikan ya. Jelas ya, sub tadi ya. Ini kita tidak fungsikan. Jadi di sininya juga dia, kalau ini kita fungsikan kita bisa lihat. Ya. Dan dynamic gain reduction-nya ada juga sama di monitor. Ini juga sama, di metric juga ada. Ya, sama. Kemudian ini tadi mic bus ya. Kemudian kita masuk ke auxiliary send-nya ya. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi yang di belakang yang video sebelumnya kita udah lihat auxiliary-nya berfungsi apa enggak. Ya. Kemudian return-nya 1, 2, 3. Ini yang tadi ini dari laptop 56. Ya. Saya pakai 56. Ini USB. Auxiliary USB. Nih, ya. Jelas ya, USB. Ini 1.
di laptop tadi. Nah, ini efek return, ini send, ini returnnya. Nanti kita bahas khusus efek return dan send. Kemudian in out, ya jelas nih. Ini input sampai 32. Rangkuman dari yang tadi juga, ya. Meternya, jadi kelihatan meternya. In outnya ya, bukan fadernya. Kalau dia berfungsi nyala, jadi meternya berjalan. Bukan fader ya, bukan fader kayak gini yang pemain tadi. Enggak. Ini meternya, ya. Kita mengontrol yang mana sedang berjalan. Auxil ini jalan ke AS-nya tadi berjalan ke monitor dan seterusnya outputnya, ya. Nah, ini RTA-nya. RTA adalah real time analyzer. Jadi kita bisa tahu frekuensi yang sedang bekerja di suatu alat, apakah berupa input ataukah berupa output. Misalnya speaker monitor nih, kita mau tahu dia berfungsi apa enggak dan di frekuensi mana aja. Kita bisa lihat di RTA-nya. Kita ke RTA, umpamanya kita mau ke osilatornya, kita mau cek di speaker monitor 1, 2. Ya, speaker monitor 2 berfungsi apa enggak, kita bisa cek di sini. Nah, kita naikkan speaker monitor 2. Berarti berfungsi dengan baik. Tinggal kita milih apakah mau pakai pink noise atau white noise atau sine wave. Dan ini kita lakukan secara berkala. 3 bulan sekali kita harus cek. Ya, 3 bulan sekali, boleh 6 bulan sekali, tergantung. Saran saya 3 bulan sekali kita cek berfungsi nggak. Jadi kita nggak perlu dengarkan speaker dari dekat, nyala pada sini aja. Contoh tadi speaker 1, monitor 1. Ya itu kan. Kita mau lihat frekuensinya yang mana aja menyala. Kita lihat di meter. Nah, jadi kita harus akrab dengan mixer kita. Kita harus sering-sering untuk duduk di mixer kita. Jadi kita tahu, inilah frekuensi yang bekerja di mixer di speaker monitor 1. Inilah fungsi RTA tadi ya. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang itu, tentang osilator tadi. Jadi fungsi RTA tadi ini. Atau kita mau play dari apakah dia output input, tinggal kita atur di sini di source-nya ya. Nah, ini karena fungsinya 2, ya 2 nggak hidup, nggak nyala. Ya, karena 2 sedang tidak menyala, atau kok dinyalakan kita boleh. Tapi ininya harus nyala. Oke. Assign-nya harus di channel 2 ya, oke. Itu tadi di menu meter ada RTA ya. Ini saya kembalikan lagi, osilatornya saya off-kan lagi, saya tidak fungsikan. Jadi kita buat berkala mengecek speaker apapun, apakah speaker main out ada 6 ya, 6 yang kita cek. Kita harus rajin mengecek. Dan untuk speaker monitor 3 bulan sekali secara berkala kita cek berfungsi apa enggak, frekuensinya adakah yang enggak bekerja pada frekuensinya. Sebaiknya kita harus cek 3 bulan sekali. Oke, lanjut lagi dengan lamp. Lamp udah kita bahas tadi, lampu yang ada di belakang kita boleh masukkan. Oke, sekian dulu video tentang meter.